Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami akan melaksanakan ziarah ke Rasulullah SAW dan sholat di Raudhah. Tetapi sebelum kami bergerak dari hotel, para jamaah akan diberikan beberapa pemantapan, beberapa keutamaan yang ada di dalam Masjid Nabawi ataupun di Raudhah, dan apa saja yang akan kita lakukan di dalam Raudhah itu sendiri. Dan saat ini kami mulai bergerak menuju ke Raudhah. Mudah-mudahan semuanya dipermudah oleh Allah, semuanya diberikan kesempatan untuk datang dan sholat di dalam Raudhah, dikabulkan segala doa dan hajatnya. Kemudian semoga kalian dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan video ini, semoga oleh Allah diberikan kesempatan datang ke kota Madinah dan melakukan ziarah dan sholat di dalam Raudhah. Sebelum kami memasuki Masjid Nabawi, di pelataran kami akan memberikan beberapa informasi tentang Masjid Nabawi dan tempat-tempat yang bersejarah di sekitar Masjid Nabawi, termasuk lokasi ataupun letak makam Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ataupun ayah dari baginda Rasulullah SAW, dan juga beberapa tempat yang bersejarah lainnya, karena tentu saja di sekitar Masjid Nabawi ini syarat dengan sejarah-sejarah yang penting kita ketahui, terutama sejarah yang langsung bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Sampainya di dalam, para jamaah diberikan kesempatan untuk meminum air zam-zam terlebih dahulu untuk mencari berkah daripada air zam-zam yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan ini merupakan peletakan batu pertama dalam pembangunan Masjid Nabawi, yaitu pada tahun 1373 Hijriah ataupun sekitar 70 tahun silam, untuk perluasan Masjid Nabawi di waktu kerajaan Fahd. Dan sebelum para jamaah duduk untuk menunggu sholat asar, semuanya diarahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk, karena itu merupakan sunnah bagi siapa saja yang memasuki masjid. Sebelum duduk dia mengawali dengan 2 rakaat sholat. Setelah mereka melaksanakan sholat asar dan sholat jenazah, mereka keluar dari Masjid Nabawi dan akan antri untuk Raudhah. Dalam antrian Raudhah ini kami meminta bantuan kepada pihak muassasah, sehingga mereka yang akan berkoordinasi dengan petugas-petugas yang ada di dalam Raudhah itu sendiri. Dan alhamdulillah semuanya sudah mulai masuk antrian yang kedua setelah antrian yang pertama, antrian yang kedua, dan merupakan antrian yang terakhir. Artinya kalau antrian yang kedua ini lolos masuk, berarti bisa dipastikan 100% bisa masuk ke dalam Raudhah. Tetapi apabila ada kekurangan dalam perlengkapan izin untuk masuk ke Raudhah, maka di antrian yang kedua ini akan dikeluarkan. Dan petugas muassasah ini masih berkoordinasi dengan petugas Raudhah, dan alhamdulillah semuanya bisa masuk dan lancar semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua doa dan hajat keinginannya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah terik matahari 45 derajat ini, tapi tidak terasa karena saking bahagia, gembira, kami akan sholat di dalam Raudhah dan kami akan ziarah langsung kepada baginda Rasul SAW. Di depan masjid ini mereka diberikan plastik untuk bungkus sandal. Setelah masuk ke dalam masjid, mereka akan antri beratur sambil menunggu antrian yang terakhir masuk ke dalam Raudhah langsung. Mereka oleh petugas diberikan
cemilan seperti korma ataupun air zam-zam ataupun dodol korma. Masya Allah, luar biasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas ini untuk para jamaah, sehingga jamaah ini merasa senang, tidak terasa capek dan tidak terasa lelah, panas pun semuanya diabaikan. Masya Allah, luar biasa. Ini masih di dunia diberikan kebahagiaan, diberikan rasa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Setelah sampai waktunya untuk masuk ke Raudhah melalui pintu Badar ini, kami terus diarahkan untuk memasuki ke Raudhah, dan lihat di sebelah kiri itu ada sebuah pintu yang bernama pintu Jibril. Ini merupakan pintu yang sangat bersejarah di mana malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW melalui pintu tersebut, dan beberapa sejarah diantaranya yaitu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di saat setelah selesai dari perang Khandaq. Kemudian dari pintu An-Nisa ini kami mulai memasuki area Raudhah itu sendiri. Setelah sampai di dalamnya ada sebuah tempat yang agak menonjol. Ini namanya tempat ahli sufah, di mana para sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak mempunyai tempat tinggal di kota Madinah, mereka berkumpul di samping rumah Rasulullah, yaitu di tempat ini yang bernama ahli sufah. Setelah itu langsung menuju ke depan memasuki Raudhah. Raudhah tidak semua yang ada di tempat ini semuanya Raudhah, tetapi Raudhah itu sendiri ada batas-batas tertentu. Di antaranya yaitu di depan kami ada tiang yang bermotif kembang. Ini batas akhir Raudhah dari arah selatan. Kemudian ini ada keramik yang bermotif. Di sebelah timur ada tiang yang menempel ke dinding rumah Rasulullah, yang di tengahnya ada bulatan tulisan Arab. Di situ yang pertama sebelah kanan adalah tempat di mana Rasulullah beristirahat di tempat tersebut. Kemudian di bagian tengahnya itu tempat penjaga rumah Rasulullah, dan di sebelah kirinya lagi adalah tempat di mana para utusan ataupun delegasi yang datang dari luar untuk menemui Rasulullah. Dan tampak di depan itu ada mihrab, itu mihrab Rasulullah ataupun di mana Rasulullah SAW berdiri menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Kemudian ada panggung di depan kita, ini adalah panggung tempat Bilal azan, dan sebelah kiri ini nampak mimbar sebagai batas daripada Raudhah dari arah barat. Kemudian nempel dengan mihrab Rasulullah ada sebuah tiang yang bersejarah, yaitu tiang Abi Lubabah. Setelah itu kami diarahkan untuk keluar dari Raudhah. Perlu diketahui sekali lagi batas-batas Raudhah dari arah belakang. Nah, di situ bedanya tiang yang membatasi Raudhah dengan yang bukan Raudhah, ya. Di perjalanan kami diberikan hadiah air zam-zam satu persatu, ataupun satu orang satu botol air zam-zam yang bisa kita minum ataupun bisa buat oleh-oleh yang dikemas langsung oleh kerajaan Saudi Arabia. Kemudian di dalam perjalanan kami jumpai satu tiang yang di atasnya ada motif lukisan Arab dan ada motif warna hijau. Ini batas Masjid Rasulullah dari arah barat, batas masjid, ya. Coba kita perhatikan tiang yang di sebelah kiri ini dengan yang sebelah kanan beda. Yang satunya tidak ada motifnya, satunya ada motif. Kemudian kami diarahkan untuk keluar dari pintu Rahmah. Alhamdulillah semua jamaah lancar semuanya, bisa sholat dan berdoa di dalam Raudhah. Semoga dikabulkan semuanya, amin.